Saatnya Anda mendengarkan berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Terakhir Mas Haidar di Tangerang, malam kubur, apakah betul ada pertanyaan man imamuka? Begini Mas, saya waktu belajar di Madrasah Sanawiyah itu, jadi sekolah sore, ya, kelas SD, namanya sekolah Arab waktu itu diajari hal-hal seperti ini. Dan saya agak bertanya juga, waktu saya dibacakan pelajaran itu ada itu pertanyaan man imamuka gitu. Tapi pada saat saya sudah gede, ya, bukan sudah gede ya, sudah dewasa, tapi belum nikah. Suatu saat saya mengikuti itu penguburan jenazah seseorang, kemudian dibacakan talqin di sana. Nah, Pak Mudinnya itu kan membacakan, mengajari gitu kan. Itulah tradisinya seperti itu. Man rabbuka, man nabiyuka. Nah, terus loh, ma kita buka. Loh, kok man imamukanya nggak ada ya? Mungkin itu cetakan baru kali anunya yang dibaca sama Pak penghulu Pak Mudin itu ya. Mungkin cetakan baru, mungkin. Nah, gitu. Saya ngobrol sama teman saya waktu yang sama sekolah itu, apa cetakan baru ya? Dulu kan kita diajari nggak gitu kan, ada man imamukanya, sekarang kok nggak ada ya? Gitu. Ya itu cetakan baru kali, gitu. Dipangkas sedikit. Ya, setahu saya sih ada sih itu. Dan kalau nggak ada di buku yang pedoman tahlil itu, pedoman talqin itu, coba deh lebih baik merujuk ke ahli-ahli hadis yang terkait dengan ini. Nanti kan ketemu man imamuka gitu. Terus apa manfaat dari syafaat imam? Syafaat imam, syafaat. Saya agak lama itu pernah men-sharingkan tentang syafaat. Syafaat itu ada dua. Yang satu disebut sebagai syafaat qiyadah, kemudian yang kedua syafaat maghfirah. Syafaat qiyadah itu maksudnya syafaat keterpimpinan pada saat kita masih di dunia ini, masih hidup istilahnya. Kemudian syafaat maghfirah itu ada di periode setelah kita mati. Jadi setelah dunia ini gitu. Nah, sepanjang yang saya tahu lagi bahwa syafaat maghfirah yang setelah mati didapat itu akibat logis dari syafaat qiyadah pada saat saya masih hidup. Syafaat qiyadah itu maksudnya ada semacam support agar kita itu menjadikan dia itu maksud dalam bahasan itu yang saya tangkap adalah Kanjeng Nabi. Nah, kita mencontoh menjadikan dia sebagai pemimpin. Itu disebut sebagai syafaat qiyadah. Jadi kita ini ada support tertentu. Nah, kalau istilah saya melalui nurani gitu kan, kadang ditopang oleh para malaikat gitu, disupport agar kita ini mudah dipimpin. Mudah dipimpin oleh siapa? Oleh sang pemimpin. Sang pemimpin itu siapa? Wakil-wakil Tuhan. Itu namanya syafaat qiyadah. Kalau syafaat qiyadah dalam diri kita tidak ada semasa hidup, ya jangan berharap pada syafaat maghfirah, karena itu ada kaitan sebab akibatnya. Nah, kalau syafaat qiyadah itu tentang keterpimpinan hidup kita oleh sang pemimpin, kalau syafaat maghfirah itu syafaat yang kita ini disupport agar kita dimaafkan kesalahan-kesalahan saya. Jadi ada bantuan tertentu, ada support tertentu agar hal-hal dari dosa-dosa kita terampuni. Nah, itu disebut dengan syafaat maghfirah. Nah, apa kemudian manfaat? Ya, manfaatnya jelas toh. Kita dari kotor menjadi bersih, kita dari panas menjadi dingin, kita jadi buruk menjadi baik, kita dari sengsara menjadi bahagia. Jelas sekali itu manfaatnya. Baik itu syafaat qiyadah maupun syafaat maghfirah. Ya, kalau kita hidup ini kemudian mudah terpimpin oleh sang pemimpin, kan hidup kita jadi enak, hidup kita jadi benar, dan setiap orang benar itu dia akan terhubung dengan faktor ketuhanan. Nah, dan kalau orang yang benar itu pasti dia akan dibantu oleh faktor X ilahiyah.
Jadi beres-beres saja asal kita benar. Kenapa? Kita ini punya tali support, tali bantuan yang namanya faktor X. Bukan sembarang faktor X, tapi faktor X ilahiyah. Jadi kalau kita bisnis benar, rugi, jangan kecewa, senyum aja. Nanti akan ada faktor X ilahiyah yang menuntun kita agar kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai suami, sebagai bapak untuk mencarikan nafkah istri dan anaknya. Jangan khawatir. Khawatirlah kalau saya salah dalam bisnis. Nah, tapi kalau kita bisnis dan benar kita rugi, jangan khawatir, ada faktor X ilahiyah. Nah, itu antara lain fungsi dari syafaat qiyadah. Jadi hidup kita menjadi benar, cara berpikir kita benar, cara berperasaan kita benar, bagaimana kita memanage diri ini menjadi benar. Beres deh apapun yang terjadi, mau rugi, mau laba, mau bencana alam, mau tidak, mau Jakarta mau tenggelam, mau tidak, mau kiamat, mau tidak, besok mati apa masih hidup, semuanya itu enjoy saja. Yang penting saat ini saya benar. Jadi kapanpun terjadi sesuatu, tidak ada problem. Semua adalah baik bagi orang yang benar. Yang berbahaya adalah pada saat saya salah. Gempa bumi ya buruk, terjadi laba ya tidak berkah, dan seterusnya. Jadi khawatirlah kalau kita berbuat salah. Jangan pernah khawatir kalau kita dalam posisi benar. Ya, kalau orang Jawa menambahi benar dan benar. Jadi benar dan proporsional. Kalau benar tapi tidak proporsional juga bahaya. Benar saja, ya benar. Yang dibahas tentang pergaulan suami istri, tata caranya benar, tapi ngomongnya sama anak-anak SD. Benar itu tapi tidak proporsional. Benar tapi ora bener. Istilah orang-orang sepuh Jawa dulu begitu. Ya, kalau kita itu benar dan benar, kita ini benar dan proporsional, sekapasitas kita, jangan khawatir terhadap apapun yang terjadi. Ya, mau besok pasarnya kobongan apa enggak, mau besok banjir apa enggak, semuanya baik bagi orang yang dalam posisi benar. Tujuannya benar, niatnya benar, dan caranya benar. Waktunya habis. Jadi itu manfaatnya syafaat qiyadah. Syafaat maghfirah jelas kita butuh ampunan. Yang namanya kita ini kalau ya daripada kita dilas, kita ini punya kotoran spiritual namanya, di sabun pakai sabun cuci nggak mempan. Nah, dicuci pakai bayi clean masih belum mempan. Apa ini? Ya dibakar atau digedok. Saya dulu ada kalau maintenance kapal, itu ada karat-karat yang sulit untuk diamplas, digedok pakai palu, dop, akhirnya protol itu. Nah, saya pernah kerja seperti itu di kapal. Ya, saya kan angkatan laut dulu. Dan terus ada yang digedok gitu, enggak protol, enggak bisa enggak bisa pecah karatnya. Akhirnya apa? Ambilkan dilas. Dibakar istilahnya. Nah, kalau gara-gara kita punya kotoran, kemudian kita dibakar, kemudian datang syafaat maghfirah. Betapa kita sangat butuh syafaat maghfirah itu. Karena dengan maghfirah itu kemudian upacara pembakaran itu selesai karena kotorannya sudah diampuni. Ya gitu lah, kira-kira begitu ya. Anggap saja dibakar tadi itu neraka. Gitu deh kira-kira. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.